Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Marbaiyah Abdul Manan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sel dan organel sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil dari tubuh manusia yang berperan sebagai penyusun berbagai jaringan dan organ manusia. Menurut ukurannya, sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, uniseluler yang terdiri atas satu sel, contohnya terdapat pada amuba dan paramecium. Dan yang kedua, multiseluler yang berarti memiliki banyak sel, contohnya ada pada hewan dan tumbuhan. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel prokaryotik, yaitu sel yang memiliki membran inti, seperti bakteri dan Archaebacteria. Yang kedua, sel eukaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti seperti fungi atau jamur, animalia atau hewan, protista, dan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas bagian sel satu persatu. Yang pertama, membran sel. Membran sel berada paling luar yang berfungsi sebagai pelindung dan reseptor atau penerima rangsangan. Yang kedua ada nukleus atau inti sel yang berfungsi mengatur semua aktivitas yang ada dalam sel, yaitu mengatur metabolisme dan sintesis protein. Dalam nukleus juga tersimpan materi genetik yaitu DNA. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma bersifat cair, fungsinya yaitu tempat terjadinya reaksi kimia. Yang keempat ada mitokondria berupa otot, berfungsi sebagai pembentukan energi atau ATP, oksidasi atau pembakaran zat makanan, dan respirasi sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, terdiri dari dua, yaitu yang pertama Re kasar, fungsinya untuk menyimpan hasil sintesis protein. Yang kedua ada Re halus, fungsinya sintesis lemak atau membentuk lemak. Yang keenam ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein atau pembentukan protein. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai organ rekresi, yaitu mengeluarkan zat yang masih berguna, mampu membentuk lisosom dan dinding sel. Selanjutnya ada lisosom, berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Contohnya ada pada proses metamorfosis katak, dari berudu berekor hingga menjadi berudu berkaki. Ekor pada berudu mengalami penyusutan. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol berfungsi membentuk benang-benang spindel atau pembelahan. Yang ke-10 ada dinding sel. Dinding sel sebagai pelindung dan memberi bentuk tetap. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola terdiri atas dua, yaitu vakuola makanan yang berfungsi mencerna dan mengedarkan sari-sari makanan dalam sel. Yang kedua ada vakuola kontraktil yang berfungsi mengatur osmoregulasi. Pada tumbuhan, vakuola menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada plastida. Plastida terdiri atas tiga, yaitu yang pertama leukoplas yang berwarna putih, yang kedua ada kromoplas berwarna selai hijau, dan yang ketiga ada kloroplas berwarna hijau atau fotosintesis. Jadi teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sel dan juga organel penyusunnya. Suatu sel dapat berfungsi dengan baik karena organel sel bekerja untuk menjaga sel-sel dalam keadaan optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.